Selamat pagi semua, saya Canika Rizky Matiasari, mahasiswa STEM Akibate, akan menjelaskan metode multimedia. Perangkat lunak multimedia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perangkat lunak klasik. Hal ini disebabkan multimedia merupakan kombinasi dari elemen teks, gambar diam atau foto, atau seni grafis, suara, animasi, dan video yang dimanipulasi secara digital. Perangkat lunak klasik dan multimedia dikembangkan dengan metode tertentu. Berikut adalah metodenya. Yang pertama adalah metode Godfrey. Godfrey memberikan metode yang merupakan turunan dari metode pengembangan perangkat lunak klasik yang dikenal dengan waterfall. Godfrey menyebut metodenya dengan Multimedia Development Life Cycle, sedangkan metode waterfall disebut Godfrey dengan System Development Life Cycle. Metodenya bisa dilihat di gambar berikut. Tahap yang pertama adalah problem definition. Problem definition dapat dicapai dan disimpulkan ketika seseorang memahami target pengguna, teknologi, dan wilayah permasalahan. Hal ini penting untuk pengembangan multimedia dan juga sistem yang lainnya, untuk mengenali kekuatan dan kelemahan pengembang, serta mencari bantuan dari orang-orang yang lebih berpengalaman di bidang yang tidak dikuasai. Tahap yang kedua adalah genre dan karakter. Pemilihan genre yang tidak biasa dapat meningkatkan ketertarikan dengan menggabungkan elemen khayalan dan elemen realistis. Karakterisasi merupakan perpanjangan dari genre yang dipilih di mana sudah ada karakter primer, karakter sekunder yang bekerja dengan pola dasar dan stereotip dalam genre yang dipilih. Tahap ketiga adalah location and interface. Bagian dari desain location adalah spesifikasi interaksi dari interface dan perintah-perintahnya seperti memeriksa, menggunakan, mengambil, memberi, dan sebagainya. Alat bantu seperti pop-up windows dan icon, serta widget seperti menu, tombol, scroll, text field untuk masukkan, alpha slider, berbagai slider yang lain, dan sejenisnya dapat diadaptasi sebagai bagian dari user interface multimedia interaktif. Tahap yang keempat adalah plotting. Nah, plotting ini untuk memeriksa bahwa tidak ada loop yang tidak diinginkan atau jalan buntu, serta tidak ada inkonsistensi dalam plot. Tahap yang kelima adalah scripting. Nah, scripting adalah proses mendefinisikan semua dialog, aksi dan reaksi, location demi location, adegan demi adegan untuk seluruh interaksi. Godfrey menyebut scripting sebagai proses pencampuran seni dan ilmu atau sains. Agar dialog mudah dipahami, maka digambarkan dengan aliran pohon percakapan yang mirip dengan pohon keputusan seperti gambar berikut. Nah, ini dibutuhkan penulis profesional untuk mencapai target audiens yang diinginkan, karena akan menghasilkan dialog multimedia yang bagus. Tahap yang keenam adalah production and testing. Pada tahapan ini merupakan implementasi dari tahapan desain yang sudah dilalui. Penggunaan desain yang jelek akan melipat gandakan masalah besar selama produksi dan akan kembali ke tahap desain sebelumnya untuk memperbaikinya.
Nah, untuk pengujian dibutuhkan orang dengan kemampuan dan pengalaman dalam hal prototyping, pengujian unit, dan integrasi sistem. Oleh karena itu, dibutuhkan pengujian yang mendetail sebelum produk tersebut jadi secara sempurna. Metode Gerfree memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, sama dengan waterfall sehingga mudah dimengerti dan diimplementasikan. Yang kedua, tahapannya jelas dan mudah diikuti. Yang ketiga, terstruktur dan berurut secara logis. Yang keempat, dapat digunakan oleh pengembang kecil. Dan kekurangannya adalah seperti halnya waterfall, metode ini idealis sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang kedua, penamaan tahapan dapat membingungkan pengembang karena kurang mencerminkan apa yang dilakukan tahapan tersebut. Yang ketiga, bukan metode yang benar-benar baru. Metode yang kedua yaitu metode Villamil-Molina. Villamil-Molina mengatakan bahwa pengembangan multimedia akan berhasil baik dengan membutuhkan perencanaan yang teliti, penguasaan teknologi multimedia yang baik, serta penguasaan manajemen produksi yang baik juga. Nah, metode ini menambahkan tentang manajemen produksi karena menurut mereka, manajemen produksi tidak dapat terlepas dari metode pengembangan perangkat lunak multimedia. Berikut adalah gambar struktur organisasi pengembang multimedia. Tahapan metode Villamil-Molina ada 5. Yang pertama, development. Pada tahap ini, konsep aplikasi multimedia yang akan dikembangkan mulai dibentuk berdasarkan ide yang ada. Selain itu, ditentukan juga tujuan dan sasaran serta kepastian jaminan pembiayaan. Tahap yang kedua adalah pre-production. Pada tahap ini yang dikerjakan yaitu mengembangkan kontrol anggaran, memperkerjakan para spesialis yang terlibat pada proses aplikasi multimedia, memperkerjakan grup produksi audio dan video, menyewa studio rekaman, membeli peralatan yang dibutuhkan, pemasangan perangkat lunak yang dibutuhkan, merencanakan riset untuk spesialis konten, pengembangan aliran logis, skrip, storyboard, serta pembuatan jadwal. Nah, pada tahap ini juga memperhatikan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan. Tahap yang ketiga adalah production. Aktivitas yang berhubungan dengan tahapan ini adalah riset konten, pengembangan outline atau garis besar aplikasi, desain antarmuka, pengembangan grafis 2D dan 3D, perekaman suara, pemilihan musik latar dan perekaman, pengembangan animasi komputer, produksi video digital, dan authoring untuk mengumpulkan dan merekatkan apa yang sudah dibuat per bagian sehingga menjadi sebuah produk utuh yang siap diuji. Tahap yang keempat adalah post-production. Pada tahap ini, pengembangan aplikasi multimedia memasuki tahapan pengujian alfa dan beta. Tetapi sebelum memasuki tahap uji alfa, aplikasi akan dievaluasi secara internal oleh tim pengembang dengan memperhatikan aspek-aspek seperti desain aplikasi, tujuan dan sasaran konten, teks dan narasi, grafis, suara, navigasi, kode program, delivery, waktu dan pembiayaan, dan pertimbangan hukum. Setelah aplikasi multimedia lolos uji alfa dan beta, maka aplikasi memasuki tahap packaging atau pengemasan. Pengemasan dapat berupa penulisan ke CD atau DVD atau dipublikasikan ke internet sebagai website.
Tahap yang kelima adalah delivery. Delivery dapat menggunakan beberapa cara, yaitu berbasis kios, presentasi kelompok, presentasi individual, dan melalui internet. Semua metode ini memerlukan perhatian khusus, terutama dalam kaitannya logistik pengirim. Kelebihan metode Wilhelmine Molina adalah mempunyai struktur organisasi pengembang yang jelas, tim terdiri dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya, pengaturan dan kontrol anggaran keuangan masuk dalam salah satu tahapannya. Dan kekurangannya adalah pembentukan organisasi pengembang dan kontrol anggaran sulit dilakukan ketika pengembangnya adalah mahasiswa yang sedang menggunakan metode ini untuk mengerjakan tugas akhir yang notabene bersifat individual. Yang kedua, penamaan tahapan dapat membingungkan pengembang karena kurang mencerminkan apa yang dilakukan tahapan tersebut. Dan yang ketiga, penjelasan tahapan tidak terlalu detail, sehingga pengembang dapat kesulitan untuk memahami tahapan yang akan dilalui. Metode yang ketiga yaitu metode Sherwood-Roth. Sherwood dan Roth memberikan metode yang fokus pada 6 tahapan pengembangan dengan setiap tahapan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu development, management, dan support. Hal yang menarik dari metode ini adalah review dari klien, evaluasi formatif, dan pengujian kegunaan dilakukan di hampir semua tahapan. Ini adalah gambaran keseluruhan metodologi dan contoh pekerjaan yang dilakukan. Tahapan yang pertama adalah project initiation. Tahapan ini fokus pada perencanaan yang dibutuhkan untuk pengembangan produk. Pada tahapan ini dilakukan penentuan strategi secara menyeluruh, penghitungan anggaran termasuk biaya yang berhubungan dengan hak cipta maupun penggunaan lisensi, dan pengidentifikasian cakupan manajemen resiko. Perubahan kebijakan pengendalian ditetapkan pada tahapan ini, dan kriteria penerimaan oleh klien diuraikan serta rencana awal proyek mulai disiapkan. Yang kedua, specification. Pada tahapan ini, kelayakan proyek dinilai ulang. Pada tahapan ini pula dikembangkan spesifikasi rinci dari fungsi, persyaratan kinerja, konten, dan tujuan dari hasil pembelajaran. Tidak ketinggalan kriteria pengujian dan kegunaan ditetapkan. Yang ketiga, desain. Produk utama tahapan ini adalah desain dokumen yang mengidentifikasi atau mengenali aktivitas manusia yang didukung oleh sistem multimedia interaktif yang diusulkan. Dokumen ini juga mengidentifikasi orang atau pengguna yang akan melakukan aktivitas tersebut dan memberikan solusi pada masalah rancangan. Yang keempat, production. Pada tahapan ini, kendali perubahan sangat penting dan harus memperhatikan hal-hal kecil secara rinci. Diperlukan adanya monitoring dan tinjauan tentang ketaatan pada aspek teknis serta penggunaan format-format yang sudah ditentukan. Pemerolehan media dan urusan hak cipta dan atau lisensi sudah diselesaikan secara lengkap. Yang kelima, review and evaluation. Produk selalu diperiksa pada setiap akhir tahapan konseptualisasi, spesifikasi, rancangan, dan produksi sebelum memulai tahapan selanjutnya. Yang keenam, delivery and implementation. Tingkatan dukungan kepada pengguna, dukungan kinerja, dan pemeliharaan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pengiriman produk jadi mempunyai bukti penerimaan dari pengguna.
Nah, kelebihan metode Sherwood Road yaitu mempunyai tahapan yang lengkap, rinci, dan mudah dipahami. Selalu ada review dari klien di hampir setiap tahapan. Dan kekurangannya yaitu kategori di setiap tahapan dapat menjadi kendala dan kebingungan pada pengembang ketika menerapkan metode ini. Waktu penyelesaian perangkat lunak multimedia yang dikembangkan menjadi lebih lama. Metode yang terakhir yaitu metode Vaughan. Vaughan berpendapat bahwa untuk membuat multimedia yang bagus, diperlukan berbagai macam keterampilan dan pengetahuan yang rinci tentang komputer, teks, seni grafis, suara, animasi, dan video. Keterampilan-keterampilan ini disebut dengan skill set multimedia yang dapat diperoleh dari satu individu atau dari sekumpulan individu yang bekerja sebagai tim. Sehingga tugas-tugas yang kompleks dapat didelegasikan kepada individu yang paling ahli dalam disiplin ilmu dan pekerjaan yang dibutuhkan. Tahapan metode Vaughan yang pertama yaitu perencanaan dan pembiayaan. Tahap ini mencakup proses analisis gagasan dan tujuan, identifikasi kebutuhan, termasuk kemampuan multimedia yang dibutuhkan. Misalnya keterampilan menulis, seni grafis, musik, video, dan lain-lain. Selain itu, proses penghitungan waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengerjakan seluruh elemen juga akan dilakukan pada tahap ini. Pembiayaan diatur dengan mengelompokkan menjadi kategori-kategori biaya seperti terlihat pada gambar berikut ini. Tahap yang kedua, desain dan produksi. Setiap rencana akan dibuat desainnya dan kemudian diproduksi menjadi produk yang bersifat sementara. Tahap ini juga mencakup perencanaan struktur navigasi yang baik untuk antarmuka penggunanya. Ada 4 navigasi. Yang pertama, linear. Pengguna akan melakukan navigasi secara berurutan dari frame atau byte informasi yang satu ke yang lainnya. Yang kedua, hierarkis. Pengguna melakukan navigasi di sepanjang cabang pohon struktur yang terbentuk oleh logika isi. Yang ketiga, non-linear. Pengguna akan melakukan navigasi bebas melalui isi proyek dengan tidak terikat dengan jalur yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan yang keempat, komposit. Pengguna akan melakukan navigasi dengan bebas, tetapi terkadang dibatasi informasi penting dan atau pada data yang terorganisasi secara logis pada suatu hierarki. Yang ketiga, pengujian. Pengujian harus dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat lunak multimedia yang dikembangkan sudah sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan platform pengiriman yang ditentukan, serta sesuai dengan keperluan klien atau pengguna akhir. Vaughan memberikan 2 tingkatan pengujian yaitu alpha dan beta. Pengujian alpha diperuntukkan hanya untuk kalangan internal yang terkadang hanya di lingkungan tim pengembang saja. Sedangkan pengujian beta melibatkan banyak orang di luar lingkungan tim pengembang. Pengujian beta harus tidak mempunyai gagasan yang terbentuk sebelumnya sehingga representatif bagi pengguna. Yang keempat, pengiriman. Pada tahap ini perlu dipertimbangkan apakah perangkat lunak multimedia yang sudah dikembangkan akan digunakan secara live atau harus diinstalkan ke komputer masing-masing penggunanya. Jika diinstalkan ke komputer, maka perlu dipersiapkan perangkat lunak tunggal yang bertindak sebagai installer. Jika secara live, maka perlu dipikirkan besar file perangkat lunak multimedia tersebut. Perlu penyesuaian agar muat ke dalam media yang diinginkan. Kelebihan metode Vaughan yaitu yang pertama, mendefinisikan peran tim produksi multimedia sehingga memudahkan pengembang membentuk tim produksi. Yang kedua, tim terdiri dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya.
Yang ketiga, pembiayaan pengembangan perangkat lunak multimedia merupakan salah satu tahapannya. Yang keempat, tahapan dijelaskan secara rinci dan detail sehingga memudahkan pengembang. Dan kekurangannya yaitu yang pertama, pembentukan tim produksi multimedia dan biayaan sulit dilakukan ketika pengembangnya adalah mahasiswa yang sedang menggunakan metode ini untuk mengerjakan tugas akhir yang notabene bersifat individual. Yang kedua, terlalu banyak tahapan yang ada sehingga terkesan kompleks. Yang ketiga, setiap selesai tahapan dilakukan evaluasi dan laporan sehingga berpengaruh pada lamanya pengembangan perangkat lunak multimedia. Nah, kesimpulannya yaitu metode yang dianalisa mempunyai kesamaan, yaitu secara umum tahapan dilakukan secara sekuensial, serta tidak ada metode yang paling baik karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, dari kelebihan dan kekurangan masing-masing metode, pengembang dapat memilih metode mana yang paling cocok untuk dirinya. Demikian penjelasan saya tentang macam-macam metode multimedia. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.